Emang kenapa akhi? Kok bertanya begitu? Saya pikirin laki-laki. Kata dia bilang, Ustaz saya akhwat. Akhwat bertanya, laki-laki satu nikah sampai tiga ini kenapa? Saya bilang, afwan, boleh saya tanya kenapa? Dia bilang, karena saya ya, berdua sama sahabat saya bertiga. Jadi kami tiga sahabat ini niat satu suami. Kalau di bulan suci Ramadan katanya syaitan dibelenggu, diikat. Tapi kenapa saya masih suka tergoda dan khilaf? Seperti batal puasa dan malas tarawih. Karena antum masih temannya syaitan. Syaitan dibelenggu masih bisa tergoda. La haula wala quwata illa billah. Ini sahib. Jangan tergoda. Lawan kan syaitan. Sekarang saja kita bisa lawan syaitan, ya. Karena kan syaitan cuma bisikin ya. Itu perempuan, itu laki-laki, disuruh lihat. Kalau kita nolak, kan dia tidak menjelma depan mata kita, dia cekik, kamu harus lihat. Apalagi Ramadan tambah lemah dia, gitu. Mesti jangan, apalagi sampai batal puasa ini luar biasa. Ya? Jangan batal puasa dan sugestinya, niatnya harus kuat. Biar tidak sahur tetap mampu untuk puasa, gitu kan. Dan sekarang ini saya yakin syaitan lagi goda kita semua teman. Godaannya standar. Ramadan akan tiba, puasa sebulan, panas, capek, lemes, loyo, 1000 bahasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hukumnya bagi supir bus antar kota saat puasa dan sholat, apakah mendapat keringanan hukum seperti musafir? Doakan supaya saya dimudahkan jodohnya. Tanya tentang supir saja. Harus selip jodoh ini. Kasihan betul bujang-bujang. Baiklah, mudah-mudahan menikah cepat. Aminnya Masya Allah. Contoh kain sutra yang tidak boleh dipakai laki-laki. Karena sejujurnya saya tidak tahu kain sutra itu seperti apa. Tanya di pasar ya. Salah antum tanya kain. Enggak ada contoh gitu. Datang ke toko kain tanya mana kain sutra. Nah itu baru. Karena saya nggak punya bahannya. Bukan begitu jawabannya. Pernah ada orang bertanya begitu kepada salaful ummah, ditanya, apakah iblis itu hamba Allah? Iya, jawaban dia. Apakah iblis tadinya beribadah? Iya. Apakah iblis memang durhaka setelah itu? Iya. Apa iblis punya keturunan? Kata beliau, iya. Dalilnya mana? Allah berfirman, jangan kalian ikuti iblis dan keturunan-keturunannya, gitu kan? Kemudian, apakah iblis punya istri? Gitu. Kata beliau, iya. Siapa nama istrinya? Apa jawaban beliau ini? Dia bilang, saya tidak hadir perkawinannya. Sama ini saya juga nggak pegang kain sutra. Jadi datang ke tokonya, insya Allah kita tahu. Saya cuma jelaskan hukumnya. Haruskah kita menundukkan pandangan apabila menonton TV atau membaca majalah? Kalau anak naik motor, anak menundukkan pandangan, anak takut nabrak Ustaz. Ini nggak tahu, memang nggak paham bertanya atau iseng bertanya. Ya akhi, kalau lagi naik motor lihat jalanan, ya lihat setir, tabraklah. Saya juga naik motor gitu kan. Artinya menurunkan pandangan dari yang dilarang, kan gitu. Menurunkan pandangan, lihat lawan jenis, itu menurunkan pandangan. Tapi kalau lihat jalanan, lihat pohon, lihat isyarat lampu merah, ya jangan turunkan pandangan. Apa hubungannya? Menundukkan pandangan dari yang diharamkan saja. Jika kita menahan buang angin ketika sholat dan angin tersebut masuk lagi, apakah sholat kita batal? Sesuatu yang belum keluar dari tubuh kita
masih dianggap bagian dari tubuh. Saya kasih contoh. Kan meminum darah haram ya, sudah kita bahas yang lalu kan. Tapi kalau gusi antum berdarah, kemudian ketelan, haram nggak? Kenapa tidak? Nah, sudah pintar. Karena belum keluar dari tubuh. Jadi kalau masih dalam mulut, ini masih dianggap bagian dari tubuh kita. Sama dengan angin tadi, belum keluar, antum merasa kayak masuk kembali. Nah itu berarti memang belum keluar. Berarti bagian dari tubuh, gitu kan? Saya seorang pelajar SMP, saya ulangan pada saat bulan puasa. Dan apakah nyontek membatalkan puasa? Kenapa harus nyontek? Saya tanya. Nyontek ini adalah penyakit al-malas. Malas. Kapan pintarnya kalau nyontek? Saya olahraga dan keluarga. Saya senang bersepak bola, namun istri saya selalu ngambek dan kesal tiap kali saya bermain bola, padahal hanya 1 kali seminggu. Dan kalau istri saya ngambek, dia selalu minta dipulangkan ke orang tuanya. Sebentar, ada lagi lanjutannya. Atau saya disuruh cari istri lain. Bagaimana hukumnya tentang hal itu, Ustaz? Mohon nasihatnya karena kebetulan istri saya juga hadir. Tapi kalau yang kedua mungkin senang suaminya. Suruh cari istri lain gitu. Kira-kira kalau tiba-tiba suaminya nikah lagi gimana nih? Akhirnya dia bilang, coba dari dulu saya suruh main bola saja. Dari kalangan kafir yang sampai sekarang belum terima dan memaafkan atas kesalahan saya. Bahkan dia jelas-jelas memutus pertemanan. Dan setiap ketemu, matanya selalu, apa ini? Nantangin untuk berkelahi. Apakah saya harus berkelahi? Karena saya emosi tiap ketemu dia. Nantangin terus, dan kalau saya berkelahi apakah itu termasuk jihad? Apabila saya terbunuh apakah saya mati syahid? Untung bertanya ini. Kalau dia nggak tanya bisa bahaya. Atau salah orang dia bertanya betul-betul besok dibunuh sih. Adik saya masih kecil malas mandi pagi. Saya ancam dengan video setan. Linsir wangi. Boleh kan? Enggak boleh, haram. Haram. Ajak mandi. Rayu, ajak mandi, angatin air, ajak main. Masa harus video setan? Jadi setiap mandi harus dilihat ini loh. La haula wala quwwata illa billah. Ada saja. Apa itu khurafat? Apakah benar itu adalah nama seseorang yang diculik ke alam jin, lalu setelah beberapa lama dikembalikan ke alam manusia? Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh antum itu khurafat. Khurafat itu kebohongan, kedustaan. Ini yang ditulis tadi contohnya, ini khurafat. Alhamdulillah terjawab sendiri. La ilaha illallah. Kalau kita buat pertanyaan, bolehkah seorang laki-laki melamar sekaligus 4 perempuan dengan niat poligami? Jawabannya boleh. Selama perempuan-perempuan ini memang tidak terikat dengan khitbah yang lain. Kan gitu. Jadi boleh saja. Saya pernah ditanya, waktu itu memang nomor handphone saya masih ada yang tersebar waktu itu ya. Sekarang saya sudah mengganti nomor itu dan karena sudah terlalu banyak WA yang masuk sampai 15.000 WA. Saya bangun subuh lihat kepala saya pusing juga gitu ya. Akhirnya saya ganti nomor dan saya tidak sebarin lagi nomornya karena luar biasa nomor yang masuk. Tapi pernah ada masuk pertanyaan begini, Ustaz, apa hukumnya seorang laki-laki menikahi ya, 3 perempuan sekaligus? Saya jawab,
Kalau masing-masing pernikahan memenuhi syarat dan rukunnya sah. Misalnya ini perempuan yang pertama, walinya ada mahar, ada kalimat akad, ada saksi, pernikahan penuhi semua syarat, sah. Lalu dia pindah akad nikah lagi yang kedua di waktu yang bersamaan misalnya, setelah itu lalu pindah lagi yang ketiga, sah saja. Yang penting masing-masing sudah penuhi syaratnya gitu kan. Karena syarat poligami nggak ada syaratnya setelah setahun nikah baru poligami, nggak ada dalam Islam. Dia boleh menikah dengan hari yang sama, kan? Sudah selesai, saya sudah jawab, sudah selesai. Dia jazakallah khair. Tapi saya waktu itu penasaran. Biasanya pertanyaan tidak seperti ini, kan? Kok unik benar pertanyaannya. Saya jawab bertanya, saya bertanya balik. Memang kenapa akhi? Kok bertanya begitu? Saya pikirin laki-laki. Kata dia bilang, Ustaz saya akhwat. Akhwat bertanya, laki-laki satu nikah sampai tiga ini kenapa? Saya bilang, afwan, boleh saya tanya kenapa? Dia bilang, karena saya ya, berdua sama sahabat saya bertiga, jadi kami tiga sahabat ini niat satu suami. Bagus nggak? Mau yang gitu? Kedengaran di belakang. Jadi memang akhwatnya yang sudah niat dari awal satu suami. Jadi dia mau kalau dinikahin yang pertama dia kasih syarat suaminya nikahi teman saya dua. Allahu a'lam antum butuh tidak. Butuh energi, butuh biaya, butuh waktu ya. Tapi khair insyaallah.